Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Zaid Nasrullah YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada episode sebelumnya kita membahas tentang waktu sholat subuh, dan insya Allah pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan belajar bersama mengenai akhir waktu sholat isya. Iya. Nah, tentang perhitungan bagaimana akhir waktu sholat isya. Nah, untuk mengefektifkan waktu telah bersama saya Abah yang akan menjelaskan tentang metodenya. Kepada Abah saya persilahkan. Terima kasih. Stop. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika teman-teman merasa ada manfaat dalam video ini. Terima kasih Kak Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Umah yang bersedia memandu belajar kali ini. Dan kali ini kita akan belajar terkait dengan perhitungan akhir waktu sholat isya. Nah, sebagaimana di dalam hadis, akhir waktu sholat isya itu ila nisfil lailil awsat, yaitu hingga pertengahan malam yang pertengahan. Secara astronomi itu seperti apa dan bagaimana penerapannya itu? Nah, untuk penerapannya, misalkan kita ambil contoh di Pajagalan Bandung. Kenapa tidak melanjutkan yang kemarin? Karena yang kemarin itu kasusnya unik, khusus gitu ya. Soalnya tidak ada waktu sholat isya sama waktu sholat subuh, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, untuk itu kita mencari tempat yang memungkinkan untuk waktu sholat isya dan waktu sholat subuh, yaitu misalkan di Pajagalan Bandung. Nah, ini adalah akhirnya eksekusinya di Pajagalan Bandung ya. Iya. Walaupun misalkan di Helsinki ya. Nah, sebelumnya di Helsinki karena itu kasusnya unik gitu ya. Jadi nggak ada waktu sholat isya sama waktu sholat subuh. Sekarang akhirnya mah ke Pajagalan ya. Nah, jadi untuk Pajagalan sudah saya hitung. Dan di sini akhir. Nah, ini ada akhir waktu sholat isya sama dengan waktu sholat maghrib ditambah ausat. Ausat itu pertengahan ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai ausat itu sendiri, yaitu dengan tengah malam dikurangi waktu sholat maghrib ditambah waktu sholat subuh dibagi 2. Misalkan di Pajagalan ketika dihitung, ini tengah malamnya itu 24 jam 24 ya, jam 12 jam 00. Kemudian waktu sholat maghrib saya hitung misalkan hasilnya 17:45 menit. Jadi jam 6 kurang 1/4. Kemudian waktu sholat subuhnya ini waktu sholat maghribnya udah ditambah ihtiyati. Udah. Nah, ini waktu sholat subuhnya jam 4 lebih 37 menit. Kemudian ini dibagi 2 karena kita ingin mencari tahu. Pada dasarnya konsepnya adalah untuk mencari nilai pertengahan malam jam pertengahan, berarti kita hitung dari terbenam matahari hingga terbitnya fajar. Itu kumulatifnya itu berapa ya, kalau dijumlahkan berapa jam gitu ya, berapa jam dari terbenam matahari hingga waktu sholat subuh. Kemudian kita bagi 2. Nah, itu adalah waktu pertengahannya. Nah, kalau misalkan di sini dibagi 2-nya di sini. Nah, untuk mencari tahu misalkan dari 24 jam dikurangi 17:45 sama dengan 6 jam 15 menit. Kemudian ini waktu sholat subuh kita turunkan ke sini ya, berarti 6 jam 15 menit ditambah 4 jam 37 menit. Hasilnya adalah 10 jam 52 menit.
kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 5 jam 26 menit. Jadi nilai ausatnya itu sendiri adalah 5 jam 26 menit. Nah, ini rumus utamanya adalah waktu salat maghrib ditambah ausat. Ausatnya adalah ini, waktu salat maghribnya adalah ini. Berarti waktu salat maghribnya itu 17.45 ditambah 5 jam 26 menit. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Kemudian hasilnya kita kalkulasikan. Hasilnya adalah 20 jam 23 lebih 11 menit. Itu batas akhir waktu sholat isya. Oh, berarti kalau lebih dari itu sholat apa? Sholat apa ya? Sholat malam. Berarti akhir batas waktu sholat isya itu jam di Bandung Pajajaran Di Pajajaran Bandung. Jam 23.11 menit. Jam 11 lewat 11 menit. Lebih dari itu bukan sholat isya lagi. Oh, ternyata waktu sholat isya itu enggak sampai subuh ya. Ya, ternyata emang ada batas tertentunya ya. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ini kita bisa ngitung batas waktu akhir waktu sholat isya aja atau maghrib juga bisa? Atau maghrib itu emang dari azan maghrib sampai ketemu isya? Iya. Oh, kalau asar ke maghrib? Enggak, kan enggak boleh sholat pas matahari terbenam. Iya, maksudnya maksudnya batasnya ke maghrib gitu kan? Iya. Oke, berarti ini yang dihitung karena waktu dari isya ke subuh lama, panjang, nggak mungkin full, makanya ada rumus seperti ini. Karena di dalam hadisnya sendiri kan ila nisfi lailil awsat, hingga pertengahan malam yang pertengahan. Jadi batasnya itu tengah-tengahnya gitu. Berbeda kayak ini apa namanya? Waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh kan batasnya itu sampai matahari terbit. Enggak sampai waktu sholat zuhur kan? Enggak kayak gitu. Oke. Nah, udah? Udah, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Alhamdulillah. Ini enggak terlalu pusing. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti, bisa data-data ininya yang tengah malam, waktu sholat maghrib, waktu sholat subuh itu bisa didapatkan di ini kalender juga banyak ya. Di mana? Oh iya, kalender juga banyak. Itu lihat aja misalkan dari di Almanak Islam sekarang tanggal berapa ya sekarang? 7 Syawal. Coba cek di ini. 7 Syawal 30 Mei. Nah, berarti lihat saja di kalender Almanak 30 Mei waktu sholat maghrib itu jam berapa. Kemudian 31 Mei waktu sholat subuhnya jam berapa. Berarti menyesuaikan ya, menyesuaikan. Karena gak setiap sholat subuh selama 1 bulan itu sama. Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang atau teman-teman mau ngitung sendiri waktu sholat maghrib, waktu sholat subuhnya itu lebih bagus. Mangga, sok silakan dengan senang hati. Sekalian latihan rumus. Iya, gitu. Udah? Alhamdulillah, kesempatan belajar kita kali ini sangat singkat, padat, jelas. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ada yang belum paham dari penjelasan ini, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, sekali lagi mengingatkan, di subscribe, like, comment, and share jika teman-teman merasa bahwa di video ini bisa mengambil nilai kebermanfaatan agar kebermanfaatan tersebut dapat menyebar luas. Terima kasih. Saya Fitri Lailatul Mubarakah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.